Sinilah kita diberikan kesempatan untuk kita bisa menambah pundi ibadah kita, pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah terbaring sakit, kita tidak akan mungkin lagi bisa datang ke masjid. Kita tidak mungkin lagi bisa datang berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa lagi untuk kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita kecuali kita datang kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hal demikian, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam pembahasan yaitu membangun keluarga sakinah untuk meraih surga. Ketika kita berbicara mengenai keluarga, kita semua pingin berkeluarga dengan mendapatkan keluarga yang sakinah. Terutama yang jomblo-jomblo ini, ya, dia pingin sekali berkeluarga. Tapi kadang-kadang dia lihat ada orang yang berkeluarga, dia putus di tengah jalan, bercerai, berantakan keluarganya. Tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi seseorang itu ketika dia mengarungi rumah tangga, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kebahagiaan dia di dunia. Kemudian di akhirat dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Karena kita nemukan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nemukan ada seorang bapak yang dia itu sukses, tapi anaknya tidak sukses di dunia. Dia merasa ada yang kurang darinya. Dia ada rasa kurang dalam hidupnya. Walaupun dia sukses, tapi anaknya tidak sukses, dia merasa kurang. Tapi ada sebaliknya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anaknya sukses, orang tuanya ternyata tidak sukses. Dan itu dia rasakan, orang tua yang seperti itu kadang-kadang dia merasa apa? Kurang. Dia merasa apa? Kurang. Tapi ada yang Allah SWT berikan sukses, baik orang tuanya maupun anaknya, dia sukses di dunia, dia merasa bahagia di dunia. Tapi hadirin dirahmati Allah SWT, hakikat kebahagiaan dunia itu hanya sementara, tapi ternyata hakikat yang sebenarnya adalah bagaimana keluarga itu betul-betul dia bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun apa? Maupun di akhirat kelak bersama orang-orang yang kita cintai, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwasanya kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bisa berkumpul baik di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Jalla Jalaluh, kita berkumpul di sana. Itu adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan di antara yang seperti ini hadirin adalah berkah dari orang tua. Masya Allah hadirin yang ta'ala, apabila ada orang tua, misalnya bapaknya masuk ke dalam surganya Allah, bapaknya mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ternyata anaknya dia tidak mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Tapi bapaknya yang saleh, dia betul-betul mendapatkan derajat yang tinggi. Karena keberkahan, kesolehan bapaknya, orang tuanya, maka apa? Maka anak yang tadi itu, ya,
yang betul-betul di bawah di surganya Allah, maka sebagian para ulama mengatakan diangkat derajatnya anak tersebut gara-gara bapaknya, gara-gara kesolehan bapaknya. Begitu pula para istri, ya, diangkat derajatnya sama seperti derajatnya suaminya. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul mereka di surganya Allah. Tapi sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwasanya anak itu tetap di derajatnya, tapi dia bisa berkunjung di orang tuanya dan dia kembali lagi dengan derajatnya. Tapi yang jelas hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu apabila seseorang itu berkumpul dengan keluarganya, itu adalah kebahagiaan. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya, ya, anak itu karena keberkahan orang tuanya yang saleh, yang beribadah kepada Allah Jalla Jalal, maka anak itu bisa naik derajatnya bersama, ya, orang tuanya di derajat orang tuanya yang paling tinggi. Dan ini kenikmatan hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya orang tua yang dia itu saleh, ya. Tapi perlu diketahui hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang anak juga membawa berkah bagi siapa? Orang tuanya. Coba bayangkan, dalam hadis disebutkan bahwasanya ada orang tua yang dia berada di dalam kuburnya, kemudian entar di akhirat dia mendapatkan derajat yang tinggi, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dia heran. Dia heran. Kok bisa aku mendapatkan derajat yang seperti ini? Yang pernah dia lakukan di dunia tidak akan mungkin dia sampai derajat itu. Dia nggak mungkin sampai derajat itu, nggak mungkin. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu disebutkan, karena bi istighfari walad, karena istighfar anaknya. Itu yang menyebabkan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bosan-bosan kita mengistighfarkan kedua orang tua kita. Yang mungkin dulu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih muda sering menyakiti hati orang tua kita. Yang dulu kita waktu masih kecil sering membuat orang tua kita menangis. Dan kita tahu bahwasanya bahwasanya orang tua itu walaupun dia menangis, maka hatinya baik. Dan kebanyakan orang tua hatinya baik hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kita sekarang ini menjadi orang tua, ketika kita punya anak, kita tahu bagaimana sayangnya kita kepada anak kita walaupun kita dalam keadaan keluar air mata kita. Ini yang akan terjadi hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala, walaupun keluar air mata kita melihat anak kita, tetap kita sayang kepada anak itu sendiri. Oleh karena itu hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala, apabila ya anak itu melakukan amal saleh yang begitu banyak, dia lakukan amal saleh, ternyata dia mendapatkan derajat yang tinggi juga, mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah. Maka bagaimana dengan kedua orang tuanya? Maka kedua orang tuanya itu dia akan mendapatkan derajat itu karena anaknya ini hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan yang sangat indah hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan seluruh keluarga itu sendiri di derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling indah hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di sini kita bisa berkumpul semua dengan keluarga kita di surganya Allah dengan derajat yang tinggi hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tahu bahwasanya derajat yang tinggi itu adalah kebahagiaan apabila seseorang itu berkumpul dengan dengan keluarganya di akhirat kelak. Dia berkumpul, Masya Allah, dia berkumpul dengan keluarganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan tentang orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dengan keluarganya di surganya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ayat 21? Allah katakan, walladzina amanu wattaba'uhum zurriyatuhum biimani haqqan bihim zurriyatuhum wama alastum min amalihim min syai'in kullu imrin bima kasaba rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman
ya, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di surganya Allah. Dia akan dikumpulkan di situ. Dan ini adalah kebahagiaan bagaimana, hadirin, ya. Cucu-cucunya dia datang, kemudian anak-anaknya dia datang, berkunjung bersama dia, berkumpul bersama dia di dalam kebahagiaan yang mana di situ tidak ada sedih lagi. Tidak ada yang namanya galau lagi pada waktu itu, hadirin. Orang yang masuk ke dalam surganya Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang betul-betul kebahagiaan. Kita berkumpul di dunia ini kadang-kadang, hadirin, walaupun cucu kita datang, anak kita datang, kadang-kadang ada yang membuat kita nggak enak hati kita. Ya, ada yang membuat hati kita nggak enak kadang-kadang, hadirin Allah Ta'ala. Tapi ingat, ketika seorang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surganya Allah, ya, maka apa? Maka itu adalah kebahagiaan yang hakiki, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan wallazina amanu, siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ini yang akan dikumpulkan. Dan ingat, orang yang tidak beriman, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk di dalam pembahasan ini. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tuanya banyak melakukan amal soleh, tapi anaknya kafir, anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian anaknya bandel misalnya, anaknya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah orang tua ikut andil dalam dosa tersebut? Apakah orang tua ikut andil dalam dosa tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir dari apa? Ayat tadi yang sudah kita bacakan, kullu imri'in bima kasabat rahina. Bahwasanya setiap kita itu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Berarti hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila anak kita sudah didik dengan apabila anak kita sudah didik dengan didikan yang baik, didikan yang betul-betul, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Tidak ada tanggung jawab bagi siapa? Orang tua tersebut. Makanya Fudail bin Iyad, ya, beliau mempunyai anak namanya Ali bin Fudail. Karena Ali ini, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orangnya bandel sekali, susah diatur. Masya Allah bapak-bapak, ya, anak ulama susah diatur. Ya. Jangankan ulama, nabi juga, ya. Ya, ada yang apa? Yang berbeda agamanya. Ini Fudail bin Iyad mempunyai anak namanya Ali. Apa yang dilakukan oleh apa? Fudail bin Iyad pada waktu itu, hadirin rahmatillah ta'ala, karena susahnya ngatur anaknya, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku lepaskan Ali ini ya Allah. Dengan usahaku aku sudah mendidik dia, tapi aku tidak mampu ya Allah. Engkau yang mampu mendidik Ali itu, maka apa? Didiklah dia ya Allah. Dia doakan anaknya. Dia doakan anaknya, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, hadirin? Para ulama seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya Ali ini diberikan hidayah oleh Allah sehingga apa? Sehingga Ali ini termasuk orang yang paling bertakwa dan termasuk waliullah. Ini Ali anaknya Fudail bin Iyad. Oleh karena itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita merasa punya anak kok susah sekali ini diatur. Ini juga susah sekali diatur. Kenapa kok bisa seperti itu? Jangan-jangan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kita kurang. Doa kita kurang, hadirin dirahmati Allah taala. Dan usaha kita juga kurang. Makanya tadi itu, apabila anak berdosa, hadirin dirahmati Allah taala, melakukan suatu amalan yang buruk, maka apa? Maka orang tua itu sendiri, apakah dia bertanggung jawab? Ternyata tidak bertanggung jawab, kecuali apa? Kecuali dia, ya, membiarkan anaknya begitu saja. Membiarkan apa? Anaknya begitu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang merugi.
Orang-orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya di akhirat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul ya innal khasirin. Ini kalimat qul. Qul ini adalah kalimat pemberitahuan, pengiklanan. Ya. Makanya bahwa Allah Taala apabila ada kalimat qul di dalam Al-Qur'an, maka itu artinya ada pemberitahuan. Makanya seorang yang beriman itu sendiri dia harus perhatikan itu. Jangankan kita di dunia ini hadirin. Ya, jangankan kita di akhirat, di dunia ini saja hadirin. Ya, di perusahaan saja kalau kita tidak baca pengumumannya, ternyata besok libur, kita datang ke kantor, ternyata apa? Ternyata libur, siapa yang rugi hadirin? Kita yang rugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul innal khasirin, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mereka orang-orang yang merugi itu kayak siapa sih orang-orang yang merugi itu? Ini Allah yang menyebutkan hadirin, ya, bahwasanya orang-orang yang merugi itu siapa saja mereka orang-orang yang merugi? Alladzina khasiruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang merugi itu adalah orang-orang yang dia merugi terhadap dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Itu yang paling merugi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nemukan, ya, kita nemukan di dunia ini saja hadirin, di dunia ini saja. Apabila ada ya anak misalnya, anak punya kasus, kemudian anaknya dipenjara karena bunuh orang atau narkoba misalnya, gimana perasaan bapaknya hadirin? Ya, bahkan bapaknya tidak mau muncul di hadapan orang, bahkan dia tutup mukanya, bahkan mungkin bapaknya dan orang tuanya dia akan pindah dari situ tempat itu. Ya, kebayang itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau apa? Kalau di dunia saja bisa seperti itu. Ya, bahkan hadirin taala dia tidak mau melihat orang lain, dia mungkin berjalan nunduk. Ya, gara-gara siapa? Gara-gara anaknya. Ya. Berbeda dengan apa? Dengan anaknya kalau berhasil di dunia hadirin. Berhasil di dunia, masya Allah. Ya. Besok akan diberikan penghargaan di televisi. Ya. Bahwasanya apa? Anak ini adalah anak yang berhasil. Kira-kira apa? Baru dikasih tahu orang tuanya seperti itu, mungkin dia sudah nunggu di mana Pak? Di depan televisi dia sudah nunggu di situ, duduk di situ dia. Masya Allah, duduk di situ. Kenapa? Dia akan merasa bahagia bahwasanya apa? Bahwasanya anaknya berhasil hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Dan keberhasilan anak itu juga orang tuanya akan ikut. Ya. Ini di dunia hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya ya si fulan itu berhasil di akhiratnya, berhasil di akhiratnya, dia bisa memberikan apa? Mahkota kepada kedua orang tuanya. Dia bisa apa? Menarik ya derajat orang tuanya yang apa? Yang rendah menjadi apa? Menjadi tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada apa? Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwasannya apa? Bahwasannya kebahagiaan ya, yang hakiki itu keluarga yang bisa ya berkumpul mereka semua di mana Pak? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebahagiaan yang begitu besar. Ya, makanya hadirin dan taala ya. Ya, kita lihat di dalam Al-Qur'an. Kita lihat di dalam Al-Qur'an. Ternyata ya ada yang orang tuanya sukses, ada yang orang tuanya tidak sukses di akhirat, anaknya sukses di akhirat. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia berusaha untuk apa? Mendakwahi apa? Orang tuanya. Tapi ternyata hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tidak sukses di mana? Di akhirat kelak. Yang sukses adalah anaknya, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian ada yang mana sukses apa? Sukses orang tuanya, anaknya tidak sukses. Siapa dia? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam.
Yang mana apa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dia mengharapkan apa? Mengharapkan bahwasanya anaknya dia bisa apa? Bisa dia bawa anaknya tersebut. Coba bayangkan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ternyata anaknya tidak mau beriman kepada kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Yang bahagia siapa? Yang bahagia bapak. Tapi ada yang bahagia orang tuanya, yaitu bapaknya dengan anaknya. Siapa dia? Nabi Yakub dan Yusuf alaihissalatu wassalam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang begitu indah. Ya, kebahagiaannya apa? Begitu indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada apa? Kepada mereka, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tahu bahwasanya kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika dikumpulkan mereka itu ke dalam apa? Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui hadirin, ternyata di dalam Al-Qur'an kita nemukan banyak dialog itu. Banyak dialog antara anak dengan bapak. Kita nemukan hadirin Allah taala, banyak dialog itu antara anak dan bapak. Sedikit bahkan jarang ditemukan bahwasannya apa? Ibu dialog dengan siapa? Dengan anaknya. Jarang. Jarang sekali hadirin. Ini menunjukkan bahwasannya hadirin, ya. Kita sebagai orang tua, maka apa? Gimana pun sibuknya kita sebagai orang tua hadirin taala, kita punya anak yang kita apa? Akan tanggung jawab di situ. Kita punya anak untuk kita apa? Didik di situ untuk bisa membawa mereka ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya termasuk ya cara mendidik yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Para nabi itu mereka semua ketika mendidik anaknya dengan kata-kata yang indah. Yang keluar dari mulut orang tuanya itu betul-betul dengan kata yang indah. Coba bayangkan itu, ya. Enggak diteriak-teriakin, enggak dibentak-bentakin, Pak. Kalau kita Masya Allah, Pak ya, anak langsung apa salah langsung gimanain? Iya, sedikit-sedikit langsung dibarahin, dipanggilnya pun apa? Ya, kadang-kadang anaknya merasa bahwasanya anaknya itu bodoh, dipanggil apa? Iya, dipanggil, bodoh sini. Jangan sampai seperti itu hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana apa? Bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika dia memanggil anaknya. Apa panggilannya? Kalau kita membuka Al-Quran, panggilan itu enggak pakai panggilan ya akhi atau ya ahibbah yang aku cintai, enggak. Ya. Apa panggilannya? Ya bunayya. Bunayya itu ya level paling tinggi di dalam bahasa Arab, kata-kata yang indah. Dari walad, ibn, ya. Itu bunayya paling tinggi hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita ketika kita memanggil anak kita dengan kata-kata yang indah ya bunayya seperti itu hadirin? Wahai anakku sayang. Dia anaknya ini tidak mau apa? Tidak mau apa, Pak? Tidak mau beriman dan membantah siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kebayang itu hadirin? Antum di posisinya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, tahu antum benar di situ, kemudian panggil anaknya, tapi apa? Anaknya nggak mau tahu, bahkan apa? Anaknya tidak menggubris. Kira-kira marah atau tidak, Pak? Kira-kira panggilan kita apa? Kebayang, Pak? Panggilan kita apa? Panggilan kita mungkin dasar anak nakal atau semisal dengan itu hadirin yang taala. Tapi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tetap dia memanggil ya bunayya irkab ma'ana. Masya Allah, kalimat irkab ma'ana. Wahai anakku sayang, ayo. Ya, makanya bapak-bapak, ya, metode yang paling indah untuk menasehati anak itu di mana? Ketika berkendara bersama anak kita. Ini metodenya, Pak. Ya. Karena apa? Ketika kita berkendara, Masya Allah, antara apa? Batin dengan batin. Makanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam hadirin. Ya. Beliau itu tidak menasihati siapa? Anaknya. Dia panggil ya bunayya, wahai anakku sayang. Enggak dinasihatkan masuklah ini. Enggak. Kenapa? Naik dulu, Pak, baru dinasehatin. Ya.
Baru apa? Dinasihati. Enggak usah jauh-jauh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kuntu radipan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas dibonceng itu baru dinasihatin. Masya Allah, ini termasuk metode hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ya, ketika kita punya anak, panggillah anak kita dengan kata-kata yang baik walaupun kita kesal. Nah, ini yang sulit, Pak. Iya. Kalau kadang-kadang lagi lagi kesel banget ini ya. Kayaknya di ubun-ubun sudah keselnya ngelihat di depan kita kayak seperti itu. Kadang-kadang Masya Allah yang keluar itu bukannya kata-kata yang indah. Ya. Makanya metode orang kita pingin kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita pingin kumpul di sana hadirin, maka tetaplah kita mencoba untuk berkata yang baik. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di akhirat kelak kita tahu bahwasanya ya, apapun yang kita punya di dunia ini, apapun yang kita miliki di dunia ini, anak kita, ya, kemudian kemudian harta kita, semua yang ada di dunia ini, ternyata yauma yanfa'u malun wala banun, tidak manfaat di akhirat kelak hadirin. Berarti kalau kita tahu bahwasanya tidak bermanfaat di akhirat kelak, maka siokianya kalau kita ingin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersatu dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka berbicaralah dengan dengan keluarga kita. Bagaimana kalau seandainya harta yang kita punya ini kita sedekahkan, kita jadikan itu untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Makanya ketika kita berkumpul hadirin rahmati taala berkumpul, bagaimana kalau seandainya satu orang yang seperti ini kita niatkan untuk untuk mendapatkan pahala semuanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi hadirin, ternyata pahala yang sering kita ungkapkan dari tadi hadirin, ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Sekarang mungkin ketika kita dengar tausiah seperti ini hadirin, merasa bahwasanya saya harus seperti itu. Tapi ketika keluar dari masjid ini, sudah sampai kita ke rumah, kemudian ketemu dengan istri dan anak kita, kira-kira yang tadi terpikir itu berubah atau tidak, Pak? Berubah lagi hadirin taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya'lamu zahiruna minal hayatid dunya wa hum fil akhirati minal khasirin. Karena yang namanya manusia itu ya'lamuna zahir minal hayatid dunya, dia tahunya hanya zahirnya saja, yang dia ada situ aja yang dia tahu. Tapi orang-orang yang beriman hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwasanya yang zahir yang nampak sekarang ini, yang dia punya sekarang ini, maka suatu saat dia akan bawa menuju akhirat hadirin, ya. Oleh karena itu ketika dia tahu bahwasanya di akhirat kelak adalah sesuatu yang berharga bagi dia, maka betul-betul yang dia dapatkan di dunia ini betul-betul untuk dia bisa pakai untuk akhiratnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang dipanggil ini tidak henti-hentinya siapa? Orang yang beriman lagi. Ya. Karena Abdullah bin Mas'ud ketika membaca ya ayyuhallazina amanu di dalam Al-Qur'an, beliau berhenti hadirin. Karena orang yang beriman ini pasti ada perintah dan larangan. Makanya ketika ada perintah dan larangan dia berhenti di sini. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari dari api neraka. Jangan sampai kita kumpul itu di nerakanya Allah dengan keluarga kita. Jangan sampai. Wa yazubillah. Jangan sampai hadirin. Kita pingin kumpulnya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala kita pingin kumpul itu. Makanya kita harus menjaga diri kita dari dari api neraka dan keluarga kita. Makanya kalau kita ingin hadirin kita bisa selamat di akhirat untuk diri kita sendiri, itu dengan amal kita. Sekali lagi Bapak-bapak,
Kalau kita pingin selamat di akhirat kelak, ya, untuk diri kita sendiri, ampusina, diri kita sendiri, itu dengan apa? Kita banyak beramal. Ya. Kemudian kalau seandainya ya menjaga keluarga kita, itu dengan apa hadirin? Dengan memberikan wasiat. Kepada siapa? Kepada mereka. Makanya apa? Makanya para ulama menyebutkan di antara wasiat-wasiat itu supaya orang itu bisa apa namanya itu bisa bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama hadirin, ya, ketika apa? Ketika memilih pasangan itu cari pasangan yang betul-betul dia ya paham urusan agama. Ini yang pertama hadirin. Ini terutama yang jomblo-jomblo nih. Ya. Kalau pilih pasangan jangan sembarang milih. Karena kenapa hadirin Allah Ta'ala? Banyak orang itu sendiri ya. Kenapa ya istri saya susah sekali apa diajak sholat. Jangankan sholat suruh jilbab, oh apalagi. Iya, susah sekali anak saya juga. Ditanya hadirin Allah Ta'ala, dulu dia nemuin istrinya di mana? Nemuin di mana hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah PR besar bagaimana kita mau berkumpul di surganya Allah ini sekarang. Bagaimana kita bisa berkumpul anak dan istri kita ini di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka apa? Yang pertama itu hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala betul-betul apa? Cari pasangan yang betul-betul apa? Betul-betul ngerti tentang urusan agama. Karena kenapa? Yaitu tadi kalau kita nyari sembarangan, oh kenapa kok susah sekali istri saya sekarang ini segini. Hadirin Allah Ta'ala ya. Ya. Bukan berarti apa namanya itu, bukan berarti kita harus lepas tangan, tidak. Tapi itulah yang akan terjadi kalau kita tidak pintar-pintar mencari apa? Mencari pasangan. Tapi ingat hadirin, ya kadang-kadang yang jomblo ini, masya Allah, ya kriteria pasangannya begitu tinggi sekali. Iya, iya, semuanya dia pingin. Iya, yang empat itu pingin, Mbak. Iya. Iya. Pokoknya intinya saya ingin mengamalkan hadis Nabi. Oh, tungkiul mar'ah li arba'ah, 4 ini Pak. Iya, 4. Masya Allah. Tapi dia nggak ada yang 4 ini. Ini yang terjadi hadirin ta'ala. Maka apa? Perbaikilah diri kita dulu. Kalau kita ingin mendapatkan yang baik, maka apa? Kita perbaiki diri kita sendiri. Makanya apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala janjikan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan akan menerima yang baik. Artinya hadirin, apabila kita ingin apa? Mendapatkan yang baik, maka apa? Iya. Yang baik. Tapi ada orang yang mengatakan, kok istri saya enggak baik, saya baik. Oh, siapa yang jamin Anda baik? Iya. Dia bilang saya adik ini soleh. Jangan-jangan dan karena dosa kita yang dulu mungkin ya, yang kita lakukan itu sendiri yang menyebabkan ada ujian bagi kita. Kita punya istri mungkin atau punya anak yang seperti ini, mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa kita. Supaya kita bisa berkumpul di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala, carilah pasangan dan perbaikilah diri kita dulu. Makanya kalau kita ingin perbaiki diri kita sendiri, kita betul-betul apa? Allah akan berikan jalan itu hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul. Ya. Kemudian selanjutnya, ya. Berikanlah makanan untuk anak dan istri kita dari yang halal. Nah, ini hadirin. Seorang yang beriman itu dia bisa pisahin hadirin. Mana harta yang halal, mana harta yang haram nih. Yang haram jauhin. Kenapa? Karena kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata su' fahuwa finnar. Setiap apa? Setiap daging yang asal muasal makanannya adalah sesuatu yang apa? Jelek, itu akan menuju kepada apa? Neraka. Makanya kita harus betul-betul seleksi hadirin. Ini mana makanan kita yang betul-betul hadirin, yang kita akan kasih kepada anak kita, istri kita, ya. Jangan sampai kita mengasih dengan harta yang haram. Karena kenapa? Karena
yang dipertaruhkan adalah apa? Pertama, doa kita tidak akan dikabulkan, hadirin. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala sementara apa? Di dunia dari segi makanan aja kita bermasalah, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala syattat syamlahum. Betul-betul apa? Dicerai-beraikan dalam urusan agamanya. Makanya kita nemukan hadirin Allah taala, ya, banyak, ya, kata orang tua, oh saya sudah didik anak saya, sudah ini anak saya, oh ya, saya sudah doakan juga anak saya, tapi tetap dia bandel. Jangan-jangan ada sesuatu di situ, Pak. Apa sesuatunya? Makanannya itu. Ya. Dan selanjutnya adalah banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Doa ini itu yang dilakukan oleh para nabi. Jangankan kita hadirin, para nabi aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam dia berdoa untuk punya siapa? Punya anak. Punya anak, lama sekali Allah Subhanahu wa taala berikan anak kepada apa? Nabi Zakaria. Ternyata apa? Dengan doanya dia sudah soleh, nabi lagi. Ya. Kita nganggap diri kita soleh? Nabi bukan, Mbak. Kita seharusnya yang betul-betul banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba, ya. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, kemudian apa? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya untuk kita bisa menggapai surganya Allah Jalla Jalaluhu, maka apa? Maka pertama perbaiki diri kita sendiri, ya. Kemudian makanan kita jangan sampai dengan yang haram, ya. Kemudian kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.